Alhamdulillah kita mengucap dengan kalimat ini sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang diperlihatkan kepada kita hari ini, di mana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan agar menguji di antara kalian siapa yang ahsanu amala, siapa yang paling baik amalannya. Fudail bin Iyad mengatakan bahwasanya ahsanu amala artinya adalah akhlasuha wa aswabuha, yang paling ikhlas dan yang paling baik. Kemudian salam dan salawat kepada junjungan kita yang mulia yang pernah bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah, fa in shuddida 'alal 'abdi fama ba'dahu ashaddu min, fa in khuffifa 'alal 'abdi fama ba'dahu akhaffu min. Kuburan adalah persinggahan pertama menuju kampung akhirat. Maka barang siapa saja yang dimudahkan di dalamnya, maka perjalanan setelahnya akan lebih mudah. Dan barang siapa yang disulitkan di dalamnya, maka perjalanan setelahnya akan semakin sulit. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Jamaah Tazkiratul Maut yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, kita menyaksikan saudara kita, guru kita, murabbi kita dalam kesehariannya berinteraksi dengan kita telah mengetahui bagaimana kemuliaan akhlak beliau, bagaimana tutur kata beliau. Dan ini adalah salah satu contoh. Wahai Jibril, aku mencintai si fulan di muka bumi, maka cintailah ia pula. Maka serta-merta Jibril pun mengumandangkan kepada penduduk langit dengan mengatakan, ya ahlas sama, innallaha yuhibbu fulanan fil ard fa'ahibbuh. Wahai penduduk langit, aku mengumandangkan kepada kalian semua, sesungguhnya Allah telah mencintai fulan di muka bumi, dan aku pun telah mencintainya. Maka cintailah kalian fulan tersebut. Maka apa yang terjadi? Fayuhibbuhu ahlus sama fayudha'u lahul qabulu fil ard. Maka penduduk langit pun mencintainya, dan penduduk dunia pun serta-merta mencintainya, mendoakannya. Dan kehadiran kita di tempat ini salah satu tanda bahwasanya kita mencintai beliau. Maka mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan setiap kesalahan-kesalahan yang beliau pernah lakukan. Dan seperti itulah manusia tidak luput dari kesalahan. Meskipun kita melihat dari keseharian beliau, Masya Allah, mengenai ibadah beliau, dan pastilah juga akan terjatuh dengan yang namanya kesalahan. Karena Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Dan beliau termasuk yang secara pribadi adalah orang yang senantiasa mengajarkan, dan bukan hanya memerintahkan untuk melakukan ibadah, tetapi beliau termasuk orang yang semangat untuk melakukan ibadah, apatah lagi ibadah yang beliau ajarkan. Maka mari kita menjadikan ilmu yang beliau ajarkan ini senantiasa mengalir. Sebagaimana hadits yang disebutkan oleh Ustadz kita tadi, salah satu amalan yang akan menjadi amalan yang akan mengalir terus menerus tanpa batas adalah ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang beliau ajarkan kemudian memberikan manfaat. Dan sebaik-baik ilmu yang kita amalkan adalah ilmu yang diajarkan oleh ustadz kita, murabbi kita, guru kita, orang tua kita, adalah ilmu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ustadz kita telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kematian adalah tidak ubahnya menunggu giliran saja. Pada hari ini kita mengantar ustadz kita, boleh jadi esok hari kita yang diantar. Hari ini kita menyaksikan dan melihat, bahkan menghadiri penyelenggaraan jenazah, mulai dari memandikan, mensolati, mengantar dan memasukkannya ke liang lahat,
sebentar lagi atau esok hari kitalah yang akan diselenggarakan jenazahnya. Maka Nabi SAW mengingatkan kita, kafa bil mauti mau'izah, jadikanlah kematian itu sebagai nasihat. Karena boleh jadi ada sebahagian manusia yang tidak mau diingatkan, yang tidak mau dinasihati. Maka kata Nabi SAW, model manusia seperti ini, jika dia sulit dinasihati, hendaklah menjadikan kematian itu menjadi nasihat. Kafa bil mauti mau'izah, cukuplah kematian itu adalah sebuah nasihat. Dan Nabi menguatkan kembali dalam hadisnya, al mautu babun wa kullun nasi dakhilun. Kematian itu ibarat pintu dan setiap kita akan memasuki pintu itu. Nah, pada akhirnya mari kita mendoakan beliau, karena setelah kita meninggalkan tempat ini, sebagaimana sabda Nabi SAW, bahwasanya tatkala kita meninggalkan